Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa mengambil bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih diserahkan kepada Perwira Pas Pampres Letnan 1 CBA Kowat Ayu A Umalekoa. Berikutnya, Kasko Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nur Heru Wibawa mengambil teks proklamasi. Kemudian teks proklamasi diserahkan kepada Perwira Pas Pampres Letnan 2 CKU Kowat Kiara Maharani. 2 kali haluan kanan maju. Jalan. Ya, Paul, kedua perwira Pas Pampres sudah memegang bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Dan selanjutnya, para perwira Pas Pampres ini akan menyerahkan teks proklamasi dan juga Sang Merah Putih kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025. Balik kanan. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan. Baik, kemudian Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa, siswi SMA Negeri 82 Jakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira, siswi SMA Negeri 14 Makassar. Baik, Paul, meskipun sudah tidak bertugas lagi sebagai Paskibraka, namun Purna Paskibraka Duta Pancasila ini tetap melaksanakan tugas pentingnya ya untuk mengantarkan bendera negara Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Dan Paul, kita bersama-sama akan menyaksikan kirap bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi. Yaitu dimulai prosesi kirap Sang Merah Putih, tadi diserahkan bendera duplikat Sang Merah Putih juga teks proklamasi ke Purna Paskibraka Duta Pancasila. Disebut Duta Pancasila karena mereka yang sudah berhasil jadi petugas pengibar bendera pusaka, pasukan pengibar bendera pusaka pada tahun lalu 2025, dan tahun ini diberikan kehormatan kembali untuk membawa bendera pusaka, duplikat bendera pusaka juga teks proklamasi untuk dibawa ke Istana Merdeka. Dan ini menuruni tangga Monas, akan dibawa ke kereta kencana. Nah, kereta kencananya ini berarti memang dari tahun ke tahun adalah sama ya mungkin ya, atau ada perbedaan, Friska? Iya, sebenarnya di awal itu kereta kencana Ki Jagaraksa. Ki Jagaraksa itu salah satu kereta kencana milik pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dan ini dibuat pada tahun 2009 untuk kereta Ki Jagaraksa ini. Dan kereta dikenal luas secara nasional juga salah satunya momen ini pada saat kirap bendera Sang Merah Putih. Dan filosofi kereta kencana ini kenapa digunakan ya? Karena ini mewakili betapa agungnya bendera Sang Merah Putih yang dibawa, sehingga dibawa dengan penuh rasa hormat dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Oke. Memang jika kita lihat prosesi ini, saudara, menjadi prosesi yang sangat selain simbolis tapi juga memberikan makna seperti itu. Karena tidak hanya langsung dikibarkan, tapi kita juga bisa melihat tadi seperti Friska bilang bahwa kita bisa melihat simpannya di mana, diantarkan. Betul, gitu. Termasuk juga yang menarik kalau 2025 tadi yang di awal tuh kereta Ki Jagaraksa. Nah, berikutnya Garuda Prabayaksa. Garuda Prabayaksa itu kereta kencana yang digunakan untuk mengarak duplikat bendera merah putih sejak 2025. Nah, ini dibuat khusus di Sleman, di daerah istimewa Yogyakarta. Materialnya itu ada kayu jati pilihan, ada struktur besi baja,
kenapa dipilih filosofinya menyimbolkan keteguhan, kekuatan, dan kemajuan bangsa. Sekaligus ini kan menggambarkan ya bagaimana betapa kayanya budaya kita. Ternyata kita punya ada beberapa kereta kencana, filosofinya berbeda tapi maknanya tidak berkurang, tidak berubah. Bahwa ya ini sebagai bentuk kita menjaga nilai luhur dari bendera Sang Merah Putih yang dibawa menuju ke Istana Merdeka. Nah saat ini Purna Paskibraka kita lihat sudah mulai menaiki kereta kencana didampingi oleh pasukan berkuda dan pasukan lain di belakangnya seperti yang tadi saya sampaikan, berbagai unsur dari kerajaan-kerajaan Nusantara untuk menuju ke Istana Merdeka. Jadi ini pemandangan yang kita bisa lihat 1 tahun sekali. Tapi mungkin tidak kita ketahui apa ya maknanya. Nah ini di momen inilah kita terus belajar untuk sejarahnya, kenapa ini dibawa dan bagaimana proses arak-arakannya juga ditunggu oleh masyarakat. Pemandangan yang langka, pemandangan yang sekaligus kita lagi-lagi menggali apa saja makna dari segi kebangsaan maupun juga dari nilai budaya dari prosesi ini. Oke, tadi yang menarik saya juga baru tahu ternyata kereta kencana yang dipakai ini bisa ada beda gitu ya, mungkin tidak setiap tahun ganti mungkin ya, tapi kemudian ada yang berbeda, misalnya yang awal dari Purwakarta tadi yang di tahun sebelumnya, kemudian 2016 sampai 2025 diganti dengan Garuda Prabayaksa. Oke, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan kembali saudara. Perjalanan menuju ke sini, yakni ke Istana Merdeka Jakarta. Baik, dan kita juga sudah melihat dari pagi ya bahwa ada banyak sekali masyarakat yang sudah menunggu, bahkan ada yang datang dari subuh untuk menunggu momen ini juga. Betul sekali. Bayangkan ya Paul, ini persiapannya sudah dari dini hari tadi. Namun kita bisa lihat wajah-wajah penuh semangat untuk bisa mengantarkan kirap ini sampai ke halaman Istana Merdeka. Luar biasa. Sudah mulai berjalan Paul? Baik, ini barisan pertama yang kita sebut tadi 45 pasukan motor kawal polisi militer sudah mulai terlebih dahulu. Dan berarti sudah resmi kirap sudah berjalan menuju ke Istana Merdeka. Benar sekali Paul. Di belakangnya juga menyusul Drum Corps Pelopor Cendrawasih Akademi Kepolisian. Lalu disusul 114 Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe. Dan juga 78 pasukan Kerajaan Nusantara yang masih saya cari. Di mana ini para bapak-bapak ganteng berbusana kebesaran kerajaan. Benar, ini mewakili semua ke seluruh daerah di seluruh Indonesia ya. Betul dari sekali. Sabang sampai Merauke. Tapi dengan Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe ini akan dibagi Hanum. Ada juga sebagian yang ada 17 pasukannya. Itu bisa ditebakkan, menggambarkan atau melambangkan apa, yaitu tanggal 17 Agustus. Benar sekali. Dan juga nanti akan ada yang rombongan yang lebih besar lagi. 81 Hanum. 81 adalah Kira-kira apa ya? Oh, ulang tahun. semua benar, orang tahu ini adalah kemerdekaan. ulang tahun kemerdekaan kita, Paul. Nah, Anda bisa saksikan sekali lagi di layar kaca Anda. Ini saya mau ngasih surprise dulu ya. Mungkin dari kamera nggak terlalu kelihatan ya. Oh, kelihatan deh, Paul. Benar, ini Cantiknya, dia, lihat. cantiknya terlalu bersinar ini Oke. rombongan motor yang di depan ini, Boleh Paul. di-spill nih Hanum. Jadi Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian, 15 orang dari pasukan motor kawal polisi militer yang sedang Anda saksikan saat ini adalah para Sri Kandi alias perempuan. Saya bangga sekali, Keren Paul. sekali. Dan mereka adalah yang barisan paling depan lagi. Betul. Dan ini dia, kita lihat tadi pasukan yang menggunakan baju kerajaan. Yang saya cariin tadi ya. Benar. Dan ini pasukan yang rombongan ada dibagi tadi yang 81 ya. Dari anggota Resimen Kavaleri Berkuda Ronggolawe. Drum band sekali. juga yang sangat besar. Betul. Isi dengan 170 anggota kalau nggak salah. Banyak sekali nih anggota drum bandnya. Paul, tapi nanti ini kan jarak dari Monas menuju ke Istana Merdeka ini kan tidak terlalu jauh. Sesaat lagi mungkin sembari nanti Anda menyaksikan sajian yang akan kami tampilkan, nanti bunyinya akan mulai terdengar, Paul. Benar. Biasanya. Langsung sudah pertanda, oh sudah dekat rombongan kirapnya. Dan ini ada sekali kita lihat lagi, sekali lagi ya. Kita mau melihat kirap yang diawali dengan
barisan pertama dan kemudian ini pasukan yang berikutnya juga. Betul sekali. Nah, jadi ya Paul, kalau tadi Paul sempat bilang bahwa ini antusiasme masyarakat sudah sangat tinggi sekali di sekitaran area Monas dan juga di depan halaman Istana Merdeka. Kita akan sembari melihat, mungkin tadi Bapak Ibu tamu undangan sebelum masuk juga melihat ya, masyarakat yang berada di depan area halaman Istana Merdeka ini juga sama ini semangat dan pengen tahu ada apa aja hari ini di sini, karena acara hari ini sungguh Paul, karena kita sudah geladi dari kemarin, saya yakin semua orang akan sangat bahagia menyaksikan semua sajiannya. Baik Hanum, kita akan nantikan perjalanan kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi hingga tiba di Istana Merdeka. Ya baik Paul, hadirin sekalian, marilah kita sambut penari dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saudara, baru saja tadi kita lihat sudah mulai berjalan ya, Friska, kirap dari kawasan Monas ini menuju ke Istana Merdeka. Berarti kalau untuk rutenya ini selalu sama dari tahun ke tahun ya, lewat Jalan Merdeka Barat, langsung ke Istana Merdeka. Nah, tapi yang menarik adalah keseniannya nih, yang kita tunggu-tunggu. Apa saja yang setiap tahun muncul. Nah, kalau ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita saksikan bersama saudara. Cini-cini manisan langkaran, bulay na mangasa. Jangan tani pakuruang, bukut tani cadong. Dan saudara, kita juga akan pantau bagaimana suasana di dalam Istana Merdeka. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, dan juga juru kamera Febri James di sana. Selamat pagi Cindy, bagaimana suasana di sana sembari kita menantikan kirap bendera Sang Merah Putih tiba di sana? Selamat pagi Bre dan pemirsa Kompas TV, yang kalau kami gambarkan ya suasana di area Istana Merdeka Jakarta sudah pasti semakin ramai karena antrian kan sudah dari subuh.
Karena kalau rangkaian mulai dari seni hiburan untuk tamu undangan maupun juga masyarakat itu sudah dimulai dari sekitar pukul 7:30 tadi. Nah, kalau tadi dari pagi sambil menunggu rangkaian acara dimulai, masyarakat dan juga tamu yang di dalam bisa foto-foto dulu di area halaman Istana Merdeka Jakarta. Sekarang sudah clear area, termasuk juga yang di area luar Istana Merdeka Jakarta yang ada di Jalan Merdeka Utara, Jalan Medan Merdeka. Karena itu akan menjadi rute kirap bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi. Nanti kalau saat ini kayaknya sudah mulai melihat ada pergerakan sedikit-sedikit ya, karena juga masyarakat yang melihat dari area Monas, mereka bisa melihat juga ke area dekat Istana Merdeka Jakarta meskipun dipasang pagar, tapi mereka bisa melihat secara lebih dekat. Nah, nanti ketika tiba di area halaman Istana Merdeka Jakarta, Purna Paskibraka akan turun dari kereta kencana, lalu ada prosesi penyerahan, lalu pasukan kirap keluar dari halaman Istana Merdeka. Nah, nanti menjelang waktu peringatan detik-detik proklamasi sekitar pada pukul 10 nanti akan diselingi dulu oleh penampilan seni budaya. Tidak hanya kalau tadi kan ada penampilan dari Gita Bahana Nusantara, tapi juga ada dari kalau sekarang kita lihat nih di halaman Istana Merdeka Jakarta ada berbagai gabungan dari tarian tradisional, nyanyian tradisional untuk menghibur masyarakat. Nah, tapi juga tentu diingatkan juga adalah tanpa upacara ataupun rangkaian HUT ke-81 RI ini diselenggarakan tanpa sedikit pun mengurangi rasa empati maupun sedikit mengurangi rasa kasih kita kepada saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur. Pada hari Sabtu malam kemarin juga panitia sudah menggelar doa dan zikir bersama, tidak hanya untuk mendoakan kelancaran dari rangkaian HUT ke-81 RI pada hari ini, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, saya juga mau gambarkan lagi, suasananya memang lebih berbeda kalau tahun ini dan juga tahun kemarin. Misalnya, kalau area di Medan Merdeka ini biasanya kan dibuka tutupnya situasional ketika kirap melintas saja. Tapi kalau sekarang tampaknya memang ditutup full karena untuk menampung masyarakat yang tidak bisa atau tidak dapat war tiket kemarin untuk nonton langsung di halaman Istana Merdeka Jakarta, disediakan ada beberapa layar besar, jadi bisa menonton dan juga ada tenda, jadi disediakan untuk masyarakat. Nah, kalau yang di dalam war tiket kemarin sebenarnya disediakan kapasitas pertama itu 8.100 untuk 8.100 orang. Tapi karena antusiasme masyarakat tinggi sekali, bahkan yang ikut war tiket dikabarkan sampai 336.000 orang, sehingga ditambahkan lagi sekitar 3.400 area kursi. Itu nanti akan dibagi untuk sesi pagi, itu untuk hari ini upacara peringatan detik proklamasi, dan sore nanti juga ada upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Nah, ada penambahan blok memang di sini untuk masyarakat yang tertampung dan memang diprioritaskan dulu untuk yang sebelumnya belum pernah mendapatkan giliran ataupun juga kesempatan untuk menonton langsung rangkaian hari ulang tahun Republik Indonesia di kawasan Istana Merdeka Jakarta. Lalu juga sebenarnya yang berbeda kalau di spill sedikit sama panitia adalah ada formasi paskibraka yang akan berbeda. Nah, kemudian juga tentu penampilan-penampilan yang juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan nanti dalam rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai inspektur upacara, Istana mengimbau, pemerintah mengimbau nanti sekitar pukul 10.17 sampai 10.20 waktu Indonesia Barat, masyarakat bisa menghentikan aktivitasnya sejenak selama 3 menit untuk berdiri tegap, mengikuti prosesi secara spesifik atau secara khusus pada rangkaian pengibaran bendera Sang Merah Putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tapi tentu untuk imbauan ini juga hanya berlaku untuk yang aktivitasnya tidak akan membahayakan orang lain. Jika yang di jalan ya tidak apa-apa, tapi kalau yang bisa ikut khidmat mengikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih diimbau untuk mengikuti itu selama 3 menit saja. Ini juga rangkaiannya sebenarnya sudah dilakukan dari kemarin ya. Gladi kotor, gladi bersih sudah dilakukan. Gladi kotor dilakukan secara parsial, jadi beberapa peserta yang akan menampilkan pada hari ini mereka sudah latihan beberapa kali, termasuk gladi bersih juga pada hari Sabtu. Seluruh peserta
yang akan menampilkan tampilan terbaik mereka juga sudah melakukan gladi bersih secara sempurna. Kalau kata Mensasnek pada hari Sabtu kemarin saja sudah 99%. Dan hari ini tidak hanya dari Gita Bahana Nusantara, tapi informasi juga dari Sekolah Rakyat juga nantinya juga akan tampil. Dan kita nanti saksikan pada pukul 9.40 trompet pertama akan dikumandangkan. Terima kasih Cindy Permadi dan juga juru kamera Febri James langsung dari dalam Istana Merdeka. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita juga masih akan nanti melihat bagaimana suasana di dalam Istana Merdeka terus berlangsung semuanya. Tadi ada penampilan tarian dari Makassar, tadi juga ada beberapa yang dibocorkan gitu yang akan tampil di sana. Sekarang lagi tampil ini Zamrud Khatulistiwa oleh Angel Peters. Oke, ada penampilan dari Angel Peters yang dulu sempat menjadi idola ya, idola yang masih kecil di sebuah stasiun televisi. Kita saksikan bersama, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Angel Peters. Dan kalau kita bisa mundur sedikit. Ya, saudara, baru saja kita saksikan tadi penampilan dari Angel Peters dengan lagu Zamrud Khatulistiwa. Memang kalau hidup di Indonesia tuh bawaannya bahagia ya, karena kita sejahtera, gemah ripah Lojinawi Kartora Harjo. Amin. Gitu ya, kita dengan punya kekayaan alam yang luar biasa gitu ya. Dan kita harapkan juga dengan tema tahun ini, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, juga masyarakat kita juga semakin makmur gitu ya, dan juga pemerintahan yang berlangsung juga tetap berjalan secara adil dan juga berdaulat. Nah, saudara, kita saksikan kembali ini visual terkini dari ini tadi ya pada ini tadi ternyata ya. Nah, tapi kita juga akan menanti karena tidak lama lagi, Bre, harusnya kereta kencana itu rombongan pembawa kirap bendera Sang Merah Putih akan segera tiba sekitar pukul 8:27 waktu Indonesia Barat, artinya sekitar 4 menit lagi ya akan tiba. Nah, saat ini yang ditunggu oleh warga adalah warga sepanjang jalan dari mulai Monas menuju ke Istana Merdeka sudah berada di samping, karena yang berbeda tahun ini juga tahun sebelumnya itu ditutup untuk umum. Jadi full agar warga yang nggak ke istana, yang tidak mendapatkan undangan, itu mereka menonton dari samping-samping. Jadi mereka, nah kita lihat ini melewati cukup panjang rutenya. Dari Monas itu tidak dipotong dari Taman Pandang, tapi berputar ke area Patung Kuda, Arjuna Wiwaha ke arah Istana Merdeka. Jadi memang panjang rutenya sehingga warga itu bisa melihat, oh ini Purna Paskibraka beserta juga pasukannya, karena ada banyak sekali, ada 100 pasukan berkuda untuk tahun ini, lalu ada 45 motor pengawal dari Polri dan 78 pasukan kerajaan. Oke, mewakili ya. Betul, mewakili berbagai unsur. Lalu bahkan para pengawal Polri itu semuanya perempuan. Srikandi, para Tadi Srikandi. disebutkan Iya, juga ya. Lalu untuk pasukan berkuda ini dari pasukan berkuda Ronggolawe. Lalu juga untuk 78 pasukan kerajaan itu dari Sabang sampai Merauke. Dari ujung timur sampai ujung barat, barat sampai timur itu semuanya ada di sini. Untuk mengawal bendera Sang Merah Putih. Lalu juga drum band
Ini juga salah satu di antaranya. Biasanya nanti saat menuju ke Istana Merdeka di area Taman Pandang lah sudah akan terdengar sayup-sayup drum band. Artinya sudah mau nyampe tiba, tuh ya. sudah mau tiba. Jadi kegiatan acara kesenian juga akan dihentikan untuk menunggu proses kirap ini sampai di istana. Ini gambar terbaru bahkan. Nah, ini sudah mau tiba nih ya. Iya, sekitar 2 menit lagi akan diawali oleh pasukan yang paling depan. Pasukan bermotor ini akan tiba lebih dulu sekitar pukul 8.27, lalu nanti disusul dengan rangkaian di belakangnya drum band, pasukan berkuda, lalu juga kereta kencana tentu saja itu akan tiba di Istana Merdeka. Karena kalau dari rangkaian acara setidaknya pukul 8.35 itu kereta kencana akan tiba di depan mimbar kehormatan. Artinya di saat momen itu, duplikat bendera Sang Merah Putih beserta teks proklamasi akan diserahkan ke petugas upacara untuk disimpan di mimbar VVIP atau yang nantinya akan ditempati oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di sana, yang akan digunakan untuk prosesi upacara. Oke. Jadi ini kan pemandangan yang tidak bisa kita lihat setiap hari, bagaimana? Ya, setahun sekali, tapi kalau Friska sudah 11 tahun. 11 kali melihat acara ini secara langsung Iya, gitu betul. ya di istana ya. Di Jakarta maupun di Kalimantan Timur, IKN. Kalimantan Timur, luar biasa. Nah, kalau bisa cerita mungkin Friska waktu di Kalimantan Timur sama di Jakarta, tantangannya waktu itu apa sih? Mungkin dengan perbedaan lokasi, perbedaan suhu, mungkin perbedaan geografis gitu. Gimana waktu itu? Itu sudah pasti lokasinya berbeda, jadi juga ada penyesuaian pelaksanaan, tapi secara rangkaian acara tidak jauh berbeda sebenarnya maknanya. Dan lokasinya pada saat itu kan 2, di IKN dan juga di Jakarta, sehingga ada terbagi 2 betul, tapi tidak mengurangi kehikmatannya. Dan ini sudah masuk ke area istana nih Istana ya? Merdeka. Ini sudah di area Istana Merdeka, diawali oleh pasukan bermotor, dan sebentar lagi juga kereta kencana akan tiba di depan mimbar sekitar mimbar kehormatan. Jadi semuanya memang tepat waktu, betul kan Bre? Jadi setiap detiknya harus persis. Nggak bisa telat-telat dikit, aduh gitu ya. Aduh ada yang macet di sini nggak bisa. Dan tamu undangan tentu saja sudah berada sejak tadi ya, baik itu pejabat negara, anggota Kabinet Merah Putih, lalu juga tamu-tamu negara sahabat, lalu undangan dari kalangan masyarakat umum juga sudah mengisi berbagai zona. Dibagi beberapa zona itu untuk memudahkan pintu keluar dan pintu masuknya, dan saat nanti bubar dari area acara juga bisa lebih tertib. Itu Jadi dia. sangat rapi. Tapi tentu saja yang tidak boleh kita lupakan, tidak mengurangi empati kita, berbela rasa kita kepada saudara-saudara yang sedang ditimpa musibah. Betul. Di Nusa Tenggara Timur, bencana gempa, itu juga ditekankan oleh pihak istana bahwa bantuan tetap diberikan dan kita sama-sama menitipkan doa untuk itu. Betul. Ya, kita langsung saja saudara kita simak saat ini prosesi tibanya kereta kencana dari Monas di Istana Merdeka untuk kemudian diserahkan ke petugas upacara. Gue, ya. Jadi didasarnya yang berfungsi sebagai satuan resmi pengikat perkembangan jiwa golongan kehormatan serta kepemimpinan di lingkungan politik dan masyarakat. Dan Manuk Blanko Cendrawati Akademi Kepolisian Republik Indonesia terdiri Dari tadi kawasan Monas, lalu melewati patung kuda atau Arjuna Wijaya, lalu sekarang sudah tiba di Istana Merdeka.
Yang tadi sudah tiba, salah satunya drum band ini. Drum band. Dan sesaat lagi kereta kencana akan tiba di Istana Merdeka. Jadi prosesi yang kita nantikan ini. Betul, diserahkan nanti untuk kemudian akan nanti ke inspektur upacara ya, ke presiden ya. Betul, dan nanti diserahkan untuk disimpan di mimbar kehormatan. Kalau inspektur upacara Presiden Prabowo Subianto nanti pada saat detik-detik proklamasi sudah mulai rangkaiannya akan tiba di acara. Tapi yang kita saat ini lihat adalah bagian dari kirap Sang Merah Putih. Merepresentasikan pasukan kerajaan Nusantara. Pasukan dari kerajaan atau perwakilan dari kerajaan Nusantara sudah tiba juga, bagaimana? Unik sekali ya ketika kita melihat kan orang biasanya kalau yang di Jawa ingatnya keraton saja, keraton yang ada di Jawa, di Solo, di Jogja. Ternyata kita punya loh kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara yang juga masih ada sampai sekarang menjaga warisan budaya dari leluhur kita. Sekarang pasukan berkuda juga sudah tiba di Istana Merdeka. Ini dipimpin oleh Komandan Batalion Kavaleri Berkuda Gagak 5 Letnan Kolonel Kavaleri Edison Hadi. Pasukan berkuda Ronggolawe ini dari Resimen Kavaleri Berkuda atau Menkavkut Ronggolawe yang merupakan satuan militer khusus berkuda di bawah Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat, markasnya di Pulau Mas, Jakarta Timur. Yang kita lihat. Dan ini kereta Sudah kencana tiba. sudah tiba. Di dalam kereta kencana sudah ada Purna Paskibraka tahun 2025 atau mereka yang bertugas mengibarkan bendera Sang Merah Putih tahun lalu. Itu juga luar biasa, kita lihat formasinya tahun lalu kalau masih ingat. Iya betul-betul. Karenanya setelah bendera dikibarkan langsung tepuk tangan diberikan oleh hadirin karena memang luar biasa sekali perjuangan Paskibraka untuk ada di titik ini. Dan mereka bukan orang sembarangan, saudara, sudah diseleksi dari berbagai wilayah tentunya di Indonesia ya, putra-putri terbaik yang sudah tentunya melewati seleksi yang ketat juga, latihan yang luar biasa, dan tentunya ini kesempatan terakhir mereka paling tidak untuk bisa masuk ke dalam Istana Merdeka untuk mengantarkan bendera dari Monas menuju ke Istana Merdeka. Untuk adik-adik juniornya nanti ya, untuk dikibarkan oleh adik-adiknya di Paskibraka tahun ini. Setelah tiba, berarti nanti akan ada acara kesenian lagi seperti itu ya, sambil menunggu detik-detik upacara dimulai. Kereta kencana tiba di depan mimbar, lalu Purna Paskibraka turun dari kereta kencana, ada prosesi penyerahan di sana, lalu nanti pasukan kirap ini akan keluar lagi dari Istana Merdeka, dilanjutkan dengan acara kesenian sampai dengan trompet pertama. Sampai trompet pertama di jam 9.40. Oke. Agendanya tidak berbeda seperti yang saya ceritakan di awal kan. 9.40 itu trompet pertama, bagian rangkaian upacara peringatan detik-detik. Karena lagi-lagi yang kita nantikan adalah di jam 10 itu detik-detik proklamasi yang ditepat di ketika proklamasi tahun 1945 dibacakan ya. Nah, kita sekarang ikuti dulu prosesi penyerahan bendera Sang Merah Putih. Purna Paskibraka sudah tiba di Istana Merdeka. Bendera Sang Merah Putih adalah Sultana Najwa siswi SMAN 82 Jakarta, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Alia Sakira siswi SMAN 14 Makassar. Betul sekali. Najwa dan juga Alia sudah turun dari kereta kencana Garuda Prabayeksa. Dan saat ini dalam proses penyerahan bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi kepada perwira Pas Pampres. Dan bendera negara Sang Merah Putih dibawa oleh perwira Pas Pampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Dan juga untuk teks proklamasi dibawa perwira Pas Pampres Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar yang saat ini tengah menaiki secara perlahan
tangga mimbar kehormatan. Dan ini momen yang sangat ikonik untuk acara pagi hari di tanggal Betul 17 sekali. Agustus. Pengantaran dua benda sakral ini untuk diletakkan di meja di depan Istana Merdeka. Dan ini sebuah kehormatan dan kebanggaan untuk Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar dan juga Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi untuk melakukannya. Ya, Paul dan juga saudara, bendera negara sang merah putih dan teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, dan keduanya Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi dan Letnan 2 Korps Polisi Militer M. Aufurol Gumilar menuruni anak tangga dan menyelesaikan tugasnya pagi ini dengan sempurna sepertinya dalam sesaat lagi. Betul sekali, masih prosesi menuruni tangga, sebentar lagi akan sampai di bawah. Sekali lagi bisa kita saksikan bersama Bapak Ibu tamu undangan dan juga pemirsa sekalian. Dan ini dimana jadi sekali lagi ya kehormatan bukan hanya untuk Letnan 2 Korps Polisi Militer, tapi juga untuk Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 dan selanjutnya Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2025 kembali menaiki kereta kencana Garuda Prabayeksa. Ya, hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai informasi, ini merupakan tahun kedua kereta Kencana Garuda Prabayeksa ini digunakan untuk prosesi kirap, di mana pada tahun kemarin, tahun 2025, kereta ini sudah digunakan pertama kali dan baru dibuat di Yogyakarta, Paul. Benar sekali Hanum, dan tadi saya udah dikasih bocoran sama Hanum apa artinya Garuda Prabayeksa, yaitu gabungan dari dua kata yakni Praba dan Yeksa, di mana kata Praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa berarti besar atau raksasa. Sehingga nama Prabayeksa memiliki arti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Betul sekali. Dan kita juga tahu bahwa kereta kencana Garuda Prabayeksa ditarik 8 kuda penarik yang melambangkan bulan kemerdekaan. Dan seperti tadi disebut oleh Hanum, ini dibuat oleh besi baja yang memiliki filosofi penampaan dalam menghadapi tantangan hidup dan kayu jati sebagai filosofi kesejatian hidup. Dan jelas ini dia, terdapat ornamen burung Garuda melambangkan kekuatan dan keagungan bangsa tentunya. Betul sekali. Bapak, Ibu, tamu undangan dan juga pemirsa, kita saksikan bersama dengan ini pengantaran bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi telah selesai dan kirap bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi melanjutkan perjalanannya. Cantik-cantik sekali Purna Paskibraka ini. Selamat pagi teman-teman. Baik, dan kita juga ada pasukan yang berikutnya yang mengikuti. Betul sekali, ini kembali seperti yang tadi ada di depan ya Benar. Paul ya. Menggunakan busana kebesaran kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gagah-gagah sekali Paul. Ini kita bisa lihat ya masing-masing dari satu persatu adalah perbedaan.